Halo semua, saya mau ngelanjutin dari cara bebas hutang ya dari dua video yang sebelumnya. Jadi ini video yang terakhir tentang hal itu. Jadi beberapa hari yang lalu saya akhirnya nemu bukunya Dave Ramsey di Tokopedia, Total Money Makeover. Ini gaya yang alkitabiah. Ternyata orangnya tuh sangat Kristen sekali ya, dalam artian ternyata dia itu salah satu tokoh yang sering saya seminar atau ngomong di gereja-gereja gitu. Ternyata saya malah nggak terlalu tahu ya. Walaupun saya tahu dia tuh memang orang yang sangat Kristen sekali, dalam artian sering ngomong gitu ya, sebagai orang Kristen saya itu harus membantu sesama gitu-gitu ya. Saya nggak tahu kalau bukunya itu ada hubungannya dengan Kristen, karena ini penerbitnya juga ternyata penerbit Gandum Mas, dan di logonya itu ada salibnya gitu ya. Jadi memang ini penerbit Kristen sih kayaknya. Walaupun dari segi buku sih saya lebih suka bahasa Inggrisnya, dari Audible yang saya dengar. Sedikit berbeda karena ini kayaknya sih versi lama ya. Jadi yang di Audible kayak diperbarui sedikit sama dia. Tapi secara umum pada prinsipnya sih masih kurang lebih sama. Bahkan lebih lengkap yang ada di sini daripada yang ada di Audible. Walaupun yang Audible tuh 6 jam ya. Di sini lebih lagi karena di sini ada banyak sekali contoh-contoh ya. Dari pasangan ini atau orang ini dulu kena terjebak hutang sekian ratus juta, perjalanannya seperti ini untuk bangkit gitu-gitulah ya. Dan banyak sekali contoh-contoh anekdot seperti itu di sini. Tapi saya mau ngobrolin yang tahap ketujuh ya. Jadi kan kemarin ada 7 tahap dari dia untuk keluar dari hutang atau untuk menjadi ya sehatlah secara finansial. Nah, saya ulangin aja cepat ya. Yang pertama adalah kita sebelum bayar hutang, kalau misalnya kita sedang nggak baik-baik saja ya, kita harus punya dana emergensi yang sangat emergensi sebesar 1000 US dollar. Dan itu biasanya bulan pertama atau 2 bulan pertama tuh bisa tercapai. Jadi kalau di Indonesia sendiri kalau 1000 US dollar itu mungkin terlalu banyak ya, karena kan tingkat gajinya berbeda ya. Ya mungkin berapa juta lah ya, 2 juta mungkin ya, untuk dana emergensi yang benar-benar emergensi. Jadi sebelum kita bayar hutang, kita harus punya dana emergensi yang kita simpan ya, bukan untuk apa-apa tapi untuk jaga-jaga aja dan untuk ngayem-ngayemi dirinya kita biar lebih tenang untuk menghadapi semuanya gitu ya. Kalau kita sudah bisa mencapai hasil tersebut, misalnya 2 juta atau 5 juta kita sudah punya, itu kan kita jadi semangat ya. Oh, saya tuh bisa ngumpulin segini loh ya. Berarti untuk ngumpulin segini lagi atau lebih lagi itu masuk akal sekali. Asal kita mau ngirit aja. Yang kedua adalah bayar hutangnya semua dengan teknik yang disebut dengan snowball, debt snowball kalau nggak salah. Pada ininya kita harus ngelis semua daftar hutangnya kita dari yang paling kecil sampai paling besar, terus bayar dulu yang paling kecil. Bayar semuanya kecuali utang KPR atau utang rumah. Dan kita nggak boleh berhutang lagi, semuanya harus dibayar lunas. Dan kita harus mau hidup menderita ya, dan kerja mati-matian untuk menyelesaikan masalah hutang tersebut. Jadi nggak boleh lagi kredit motor, kredit mobil, pakai kartu kredit gitu ya. Semuanya itu nggak boleh namanya berhutang seperti itu. Jadi orang ini sih sangat-sangat anti riba ya. Walaupun Kristen tapi kayaknya sangat sangat Islami sekali. Dan kurang populer sih kayaknya di banyak konsultan keuangan. Walaupun saya tahu ya dari metodenya dia kayaknya sih sangat cukup cocok. Dan yang ketiga, tahap ketiga adalah dengan punya cadangan 3-6 bulan. Kalau saya sih lebih baik 6 bulan ya kalau bisa. Jadi kita harus punya cadangan duit untuk menghidupi keluarganya kita selama 3-6 bulan. Jadi kita punya simpenan uang
bukan investasi, bukan dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk Bitcoin, benar-benar uang rupiah, mau ditaruh di tabungan boleh, mau dalam bentuk cash boleh, tapi ini harus bisa mencukupi keluarganya kita 3-6 bulan. Oke, yang ketiga itu, yang keempat adalah kita harus punya dana pensiun. Kita harus mulai nabung 15% dari penghasilan kita untuk pensiun, dan itu diinvestasikan. Setelah itu semua terkumpul, atau paling nggak kita sudah punya jalan untuk ke sana ya, jadi sudah oke, kita bisa sambil untuk melakukan tahap kelima, yaitu mencari dana atau ngumpulin dana untuk sekolah anak kita sampai bisa lulus kuliah. Nah, itu yang tahap kelima. Tahap keenam itu tahap yang bisa dibilang terakhir ya, sebelum tahap ketujuh, yaitu adalah lunasin hutangnya KPR kita. Jadi KPR-nya dilunasin sekalian. Oke, jadi cuman 1-6 seperti itu, dan kita bayangin kita sudah ada di tahap ke-6. Jadi semua. Jadi kita sudah, sebagai manusia, kita tuh sudah tanpa beban. Jadi sudah nggak punya hutang sama sekali, sudah punya rumah, punya mobil, bukan kaya, tapi sudah beres semua gitu ya. Duit untuk anak kita sampai kuliah sudah ada, sudah tercukupi semua. Kita sudah untuk pensiun juga sudah tercukupi semua. Dan langkah selanjutnya adalah untuk bekerja untuk mencapai kekayaan, karena sudah nggak ada lagi yang perlu untuk kita bayar. Dalam artian kita bisa bebas untuk mencari uang sebanyak-banyaknya tanpa bingung bayar tagihan. Dan itu cukup menarik ya konsepnya dari dia. Karena memang masuk akal sih, menurut saya sih masuk akal, karena ketika kita di posisi seperti itu pasti enak banget kan ya untuk cari duit. Nggak ada beban, kita bisa full 100%, dan kita bisa mulai untuk benar-benar menghasilkan uang yang lebih banyak. Ketika masih dulu penghasilan sekian, masih dipotong ini, cicilan itu, sekarang sudah nggak ada lagi, semua yang kita hasilkan kita bisa ambil semua untuk meningkatkan ekonominya kita. Dan itu ya jadi target yang buat saya cukup oke ya. Jadi sebuah impian yang cukup, oh ya enak ya kalau bisa kayak gitu. Dan di tahap yang ke-7 itu ya, jadi untuk menghasilkan kekayaan sebanyak-banyaknya, dia bilang tujuannya untuk menjadi kaya itu apa sih? Kalau menurut dia, kaya itu untuk 3 hal. Yang pertama untuk senang-senang. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan sekian miliar lebih daripada yang kita butuhkan, kita bisa mulai senang-senang, mau beli mobil baru boleh, mau jalan-jalan ke luar negeri boleh, mau beli rumah baru boleh gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk investasi, jadi untuk menjadi lebih kaya lagi. Jadi duitnya yang kita pakai, kita dapatkan semuanya, kita investasikan lagi, kita beli properti misalnya, kita mau invest ke mana, misalnya Bitcoin dan lain sebagainya, kita mau invest ke saham misalnya, pokoknya untuk investasi lah ya. Dan itu sudah, karena itu adalah duit yang bisa jadi lebih besar lagi di masa depan ya. Dan itu menarik menurut saya. Dan yang ketiga adalah untuk memberi ke orang lain. Ya itu yang saya masih belum terlalu bisa menangkap apa katanya dia, tapi menurut dia, ketika nanti kamu sudah nyoba untuk, kamu sudah punya duit yang banyak banget sampai beli barang baru tuh sudah nggak pingin, karena semua yang kamu pingin sudah bisa kamu beli. Kamu mau jalan-jalan ke luar negeri juga males karena sudah keseringan jalan-jalan ke luar negeri, sudah seneng-senengnya tuh sudah selesai gitu ya. Mau investasi juga ya cuman lama-lama setelah bertahun-tahun punya duit terus jadi duit lagi, itu jadi kayak orang mainan game monopoli, lama-lama bosen juga. Satu hal yang bikin dia nggak bosen adalah dengan membagikan uangnya gitu ya, memberikan uangnya ke orang lain, entah dalam bentuk donasi,
ke organisasi atau ada orang yang butuh dia kasih gitu dan lain sebagainya. Jadi katanya itu adalah semua orang itu harus punya sampai ke level itu, katanya seperti itu. Walaupun saya sendiri kalau misalnya punya uang banyak-banyak ya mungkin sih ya, jadi lebih murah hati mungkin ya. Belum sampai ke tahap itu, jadi agak sedikit susah untuk memahaminya. Tapi itu adalah hal yang menarik. Tapi dari saya kan kemarin beli bukunya dia yang lainnya juga ya. Jadi saya baca beberapa bukunya dia, walaupun belum selesai juga ya. Tapi saya hal menarik yang pertama adalah yang saya mau bahas di sini adalah yang pertama adalah konsep tentang investasi tadi ya. Dia itu cara dia ngajarin anaknya itu ketika dia sudah punya duit banyak gitu ya, sudah investasi sudah cukup gitu ya. Gimana sih caranya dia mendidik anaknya gitu ya. Yang hal yang menarik yang saya ambil itu dia ngasih anaknya rumah karena sudah bisa beli rumah, dia beli rumah lagi untuk anaknya. Tapi dengan catatan, dengan perjanjian, ketika anaknya itu dapat rumah itu, anaknya nggak boleh lagi minta sama dia, nggak boleh lagi ngutang atau minta atau apapun sama dia. Walaupun secara detailnya mungkin saya bahas di video lain atau mungkin baca sendiri ya bukunya, kalau nggak salah judulnya Smart Kid apa pokoknya ada bukunya dia sama anaknya, dia kolaborasi. Pada di bukunya itu dia menjelaskan caranya gitu. Jadi ketika anaknya dikasih rumah itu, anaknya nggak boleh lagi ngutang sama dia, nggak boleh lagi minta uang sama dia sama sekali. Dan nggak cuma itu aja, yang tahap kedua adalah kalau kamu dapat rumah ini, kamu harus janji teken kontrak gitu ya, bisa dibilang ya. Kamu itu harus berjanji bahwa kamu harus bisa beliin rumah untuk anakmu nanti. Jadi saya bayarin rumah, tapi kamu harus beliin rumah untuk cucunya dia gitu ya. Jadi kamu harus melakukan hal yang sama kepada anakmu. Dan kalau itu misalnya bisa jadi ya, dengan sistem yang ada sekarang itu kan enak banget ya. Jadi kita bisa 7 keturunan secara ekonomi itu nggak akan turun ya kalau kita punya kesempatan kayak gitu. Jadi untuk membatasi biar anaknya, wah aku misalnya anaknya mungkin sudah punya mungkin 1M 2M untuk beli rumah, tapi wah dibayari sama orang tuanya 2M-nya ini misalnya punya 2M ya, 1M atau 2M lah ya. Saya nggak jadi beli, saya pakai hura-hura, tapi nggak kayak gitu. Jadi uang yang kamu punya nanti buat anak kamu gitu ya. Jadi kalau itu bisa dikomunikasikan atau diedukasi dengan baik, itu benar-benar bisa menjadi sesuatu yang berkelanjutan bergenerasi-generasi yang akan datang, dan itu sesuatu legacy yang menurut saya cukup keren ya. Satu lagi tentang masalah kerja, yang menarik itu salah satu ceritanya dia, bahwa dia itu beberapa kali bilangnya di podcastnya, uang ini semua yang dia punya itu bukan punyanya dia, tapi punya Tuhan, katanya gitu. Dan itu yang saya kurang mengerti ya. Tapi ada penjelasannya. Jadi di salah satu bukunya, saya lupa bukunya, kayaknya buku yang Smart Kid juga deh. Itu ada satu hal yang membuat saya sedikit mengerti ya tentang hal itu. Jadi dia bilang kalau semuanya ini itu bukan punya dia, tapi punya Tuhan. Terus dia itu ngapain kok nggak dikasihin semua orang aja, kok masih kerja dan masih kok tambah kaya gitu ya. Karena dia bilang dia itu posisinya itu sebagai kayak semacam manajer lah ya, kayak semacam manajer. Jadi gini, misalnya Tuhan itu punya pertanian atau peternakan lah ya, peternakan. Dia itu orang yang dipasrahi peternakan tersebut. Tugasnya dia adalah untuk membuat peternakan itu menjadi lebih besar lagi sebagai seorang pegawai. Jadi dia itu nggak boleh nganggur. Dia itu bukan bos gitu ya. Dia itu pegawainya Tuhan, bisa dibilang gitu. Jadi dia akan membuat
ini semua jadi lebih gede lagi, lebih gede lagi, lebih gede lagi. Jadi dia nggak ada sebagai seorang pegawai yang baik. Jadi mentalitas pegawai, saya baru dengar ini ya, mentalitas pegawai itu ternyata bisa menjadi produktif gitu ya. Mentalitas pegawai, jadi dia nggak bukan terus yang wah saya ini yang punya ini semua gitu, nggak. Sebagai upah kamu kerja di situ untuk membesarkan ini semua ya, peternakan itu ya misalnya. Kamu boleh menikmati apapun yang ada di situ. Kamu boleh makan enak di situ, kamu bisa tidur di kamar yang bagus. Tapi semua ini bukan punya kamu, semuanya itu punya Tuhan, dan kamu ditugasi untuk membuat ini menjadi lebih besar lagi. Itu yang pertama. Jadi itu yang bikin mentalitas ini yang bikin dia jadi kayak ya kerja terus, nggak ada namanya berhenti kerja gitu ya, nggak terus ketika usahanya jadi besar terus ya ongkang-ongkang gitu bisa dibilang. Jadi semua dia kerjakan untuk menjadikan semuanya lebih besar lagi. Yang kedua adalah ketika dia harus memberi, katanya dia ya, dengan lebih mudah. Misalnya dia perlu donasi ke dia lihat ada mungkin organisasi yang butuh didonasi atau orang yang perlu dibantu, dia bisa membantu tanpa terlalu mikir panjang karena itu bukan duitnya dia. Jadi dia bilangnya sih kayak gitu ya. Jadi ini kan bukan uang saya juga, ini kan uang bosnya. Kalau bosnya nyuruh untuk ngasih ke dia ya tinggal tekan aja. Misalnya kamu di perusahaan, terus bosnya bilang, kamu kasih uang ke orang itu ya, dikasih cek 100 juta. Sebagai seorang pegawai yang disuruh kan tinggal tekan aja, ngikutin apa kata bos gitu. Dia bilang dia punya mentalitas seperti itu, tapi juga dia nggak bisa terus asal ngasih uangnya ketika perusahaannya tuh masih membutuhkan itu kan. Misalnya punya peternakan misalnya, terus masa duitnya buat pakan atau buat pupuk itu dibuat ngasih orang kan besoknya jadi nggak bisa beli, itu kan berarti dia kan bodoh sebagai seorang pegawai ya. Jadi mainnya di situ lah ya, untuk menjadikan itu lebih besar tapi juga bisa memberikan ke orang lain dengan lebih legowo karena itu bukan duitnya dia juga gitu ya. Jadi nggak punya rasa terlalu ini kan punya saya sudah bekerja setengah mati untuk ini semua, saya nggak mau ngasihin ke orang lain, bukan seperti itu. Tapi ini semua punya bosnya dia gitu ya, dan dia di sini untuk menjadikan ini semua lebih besar. Selama ini memang perintahnya dari bos dan dari segi keuangan bisa ngasih ya dikasih aja gitu. Menarik sih menurut saya konsepnya. Ya itu aja sebagai penutup ya untuk pembahasan tentang cara bebas hutang ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua, atau cuma pengen sharing aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.